Perayaan Paskah sedunia identik dengan kelinci dan telur Paskah. Dipercaya kelinci dan telur melambangkan kesuburan dan kehidupan baru. Bahayanya, kepercayaan ini berasal dari pemujaan dewa di zaman kuno. Padahal Paskah itu harusnya berfokus pada Tuhan Yesus itu sendiri dong. Tapi selain bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, apa sih Paskah itu? Disimak terus ya guys. Selamat Paskah untuk kamu semua yang lagi dengerin podcast Gardu. Ya, di hari yang spesial ini tentunya episode ini juga episode spesial. Kenapa? Karena semua kru tim Gardu ada di sini. Full house. Nah, sekalian kenalan nih kita. Yuk, silakan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Tugasnya apa aja nih di podcast? Pertama mungkin gue mau tahu dari Melati dulu. Melati, Mel. Halo semuanya. Halo guys. Ya. Halo. Lu ngapain di podcast ini, Mel? Gue ngapain di podcast ini ya? Di podcast ini gue jadi PIC. Woi, PIC ngapain tuh? Serem ya? PIC itu tugasnya memantau seluruh kinerja tim. Gitu, Kak. Kita dipantau nih. Iya, masih. Kalian dalam pantauan saya, guys. ngeri. Jadi ini terus bikin jadwal publish tema. Ini sih bareng-bareng ya. Terus kumpulin ide-ide tema dari staff. Ngehubungin narasumber sama host itu juga bareng-bareng nanti sama Devina. Terus yang terakhir itu merapikan draft pertanyaan. Ini juga bareng-bareng tentunya. Jadi gitu sih Kak, paling itu aja sih tugas gue di podcast ya. Oke, jadi guys, Melati itu bos kita semua di sini ya guys ya. Oke, hormat suhu. Ya gitu juga Kak. Ibu bos. Oke, next Devina, lu apa Dek di sini Dek tugasnya Dek? Tugas gue jadi tim plan. Tim plan itu gue ngebantu Kayla bikin naskah, terus gue juga tanya-tanya nih ke narasumber nih, kira-kira bisa rekamannya kapan? Terus gue juga yang nge-follow up jawaban narasumber. Soalnya kadang-kadang narasumber suka lupa ngasih balik jawaban, jadi harus dikejar gitu. Oke, iya. Jadi ini dia nih, pemeran penting juga nih. Selanjutnya ada Febri. Feb, sama Amos deh langsung sekalian. Tugas kalian ngapain sih? Tugas gue sama Amos itu nge-record juga. Misalnya mau ada rekaman. Benar banget. Ngedesain. Yes. Terus upload. Kalau gue tugasnya ngupload ke Spotify. Nah, biasanya kalau telat nanti Ibu PIC kita ngechat tuh. Spotify. Bang Feb, biasa gitu dulu. Saya kok belum lihat ini di Spotify. Iya, Ibu PIC kita ini mantep banget emang kinerjanya. Kalau Amos, nggak tahu nih Amos gimana Mas? Ada tambahan Mas? Tambahan sih nggak ada ya. Semua sudah disebutkan sama Mas Febri tadi sendiri. Jadi lu tugasnya ngapain Mos? Diperjelas lagi Mos, jadi tugas lu ngapain? Tugas gue itu lebih ke bagian recording sih ya. Untuk sisa-sisanya yang bagian Spotify karena gue masih awam itu emang bagiannya Bang Febri. Oke. Jadi Amos ini juga salah satu audio ini ya, engineering, asik. Bahasanya tinggi. Iya. Jadi Amos yang bagian-bagian ngerekamin kita podcast sama ya antar nge-convertnya, terus tinggal kita yang tanya, rekaman ada di mana, mau diedit nih. Ampun. Iya kan? Oke deh, terus lanjut ke OB. B, tugas lu ngapain sini, B? Ya, halo. Di sini gue sebagai tim support kali ya, Le ya. Support, mantap. Ya, tugasnya ngasih support dalam doa, support dalam Waduh. Mantap ya. Nah, jadi intinya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Jadi OB di sini guys tim doa.
Doang. Kita officially resmikan ya. Kita resmikan ya. Iya, jadi kalau ada yang berantem dia yang doain gitu ya. yang butuh dukungan doa bisa ke Kobe. Nah, karena dia kan menyokong kita, bayangin betapa kuatnya dia sokong kita semua di sini. Ya doain hostnya, doain pembicara. Spiritual. Kalau kita punya ruangan podcast sendiri, dia nyemprotin nih, cie. Sambil doain. Ngusir apa gimana? Tungking dong. Tungking. Sambil diurapin dong, habis disemprot diurapin. Pakai minyak urapan. Mantep banget nih, Bro. Oke. Lanjut nih ke Bia sama Doli nih. Tugasnya apa Bia sama Doli? Ya, kita mau basicnya apa? Ngawasin ya? Iya, benar. Ngawasin. Karena kan pas ada ide ini umur kita udah tua ya. Jadi ya udah kita ikutin, ya kita bantu kasih ide. Iya, kita ya bantu mantau lah sambil ngecek apa yang harus dikembangkan lagi gitu. Terus kalau gua sih sibuk banget nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya gitulah, kita pantau aja sih. Iya, jadi ini kalau melatih manajernya ini direkturnya lah kira-kira ya, benar. Ya, Bapak Ibu direktur. Tuh, Penasehat ajaib. Oke. Yesus dong. Iya, salah. Oke. Yud, tugas lo apa sini, Yud? Oh, kalau gua tugasnya apa ya? Mungkin yang pertama nyari-nyari ide ya buat tema, tapi itu juga bareng-bareng ya. Kita kan biasa kalau nyari ide buat tema bareng-bareng. Terus mungkin juga lebih nyiapin pertanyaan draft buat skripnya, kira-kira apa yang mau dibahas, tujuannya mau kemana, ntar terus dicek-cekin kan sama Melati sama Aile. Terus apa lagi ya? Oh, sama paling nanya-nanyain gimana nih jadwalnya kapan nih rekaman, gitu-gitu doang. Nanyain supaya jalan. Meeting gitu. Iya, meeting supaya jangan lupa kan, takutnya kan kita sama-sama sibuk jadi jadi suka lupa ya, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau ya benar. Terakhir kalau dari gua sendiri, gua itu tugasnya bantuin Febri ngedesain sama ngupload juga gitu ya, sama ngedit juga ya, pokoknya itu mah ganti-gantian lah ngedit lah intinya gitu. Jadi sebenarnya guys, tim intinya itu ya Melati, Devina, Amos, Febri, gua. Yang lainnya tim support guys. Yang lainnya itu adalah penasehat kalau bisa dibilang begitu. Oke. Tim sukses Kak. Yoi, tim sukses, bener. Tapi intinya kita sebenarnya inilah ya, kayaknya maksudnya merata lah gitu lah ya. Kerjaannya ya. Pokoknya lempar sana, lempar sini. Pokoknya belakangannya jadi gitu lah ya. Iya, sampailah tercetus nama Gardu, sampai ada tagline-nya Share the Light, itu juga hasil dari rundingan bersama, mikir bersama ya gitu. Oke. Karena ini edisi spesial, jadi tentu aja ada yang spesial dong. Tadi udah disebutin di awal ya, simbol kelinci dan telur dalam perayaan Paskah itu berakal dari pemujaan dewa di zaman kuno. Sebenarnya nggak ada hubungannya kan sama kebangkitan Tuhan Yesus ya. Makanya di episode ini ada peraturan nih guys. Jeng ya. Peraturan. Ada peraturan. Kan kalau narasumber yang lain kan, guest yang lain gak enak kita kasih aturan dong. Oh iya. Kan sini udah gue disuruh jawab dikasih aturan. Nah kalau ini kan kita sendiri ya, boleh lah kita kasih peraturan. Ada hukumannya nggak nih? Nah itu nggak tahu nih hukumannya mau apa nih. Main TikTok ya? Apa deh? Main TikTok. Oh iya harus bikin satu video TikTok ya. Harus bikin video TikTok bertema rohani ya. Di tentang Paskah ya. Tentang Paskah ya. Naik video Paskah ya. Oke, boleh. Oke. Ya, jadi tapi peraturannya apa dulu? Oke, baru hukumannya aja. Hukumannya aja. Kayaknya lebih seru ini ya, lebih seru hukumannya daripada peraturannya. Jadi peraturannya adalah nggak boleh ada yang nyebut kata kelinci atau telur. Oke? Dimulai dari Oke. Oke, udah tahu peraturannya?
Gue nggak mau ngomong lagi, soalnya udah dimulai tadi gue udah bilang. Oh iya Yang benar. ada gua Nggak boleh nyebut kata apa tadi? Nggak boleh, nggak mau, gue nggak mau. Oh iya oke. Oke. Berapa kali kan nih Kak? Enggak berapa kali nggak boleh nyebut Ya, kata kelinci atau Ya telur. pokoknya Itu Mati nggak bisa. TikTok lu. Nggak bisa. Belum bilang dimulai dari detik ini. Gue udah bilang. Udah. Catat ya. Masing-masing catat nih, gua catat nih Melati. Satu poin. Di chat dong, di share di chat ya. Oh iya di chat. Emang udah ngomong ya? Udah, gue udah ngomong. Kagak nyimak sih lu. Aduh. Emang nggak boleh nyebut kata apa tadi? Gue baru nyampe nih. Tanya istri lu dong. Gak mau. Lu baca sendiri aja di share screen. Oke, tolong Yud, tolong peraturan itu diturunin. Iya, supaya nggak kelihatan ke situ terus, ke share screen terus. Iya kan, bahaya. Coba diturunin lagi. Nih lanjut nih guys, udah guys ngomongin peraturannya. Nah ngomong-ngomong soal pasca nih, biasanya kalau nggak ada pandemi, kan biasanya sibuk nih apalagi yang pelayanan. Kalian tuh ngapain aja sih kalau lagi deket-deket pasca sama pasca kayak gini? Coba deh, yang kayak sesi sibuk kelihatannya dari PPLS ya. Coba deh Kodoli, sharing deh. Ya. Ngapain dong? Wah, kalau PPLS sih biasanya agak sedikit sibuk ya, lumayan sibuk ya. Kalau jadi itu sedikit apa gimana? Lu bilang tadi sedikit tapi lumayan. Tapi lumayan. Lu bisa gambarin sendiri deh kalau gua sampai salah ngomong deh. Ya lumayan lah. Ya tiap tahun persiapan biasanya kita kalau nggak ibadah rayanya itu Jumat Agung, biasanya Paskah. Tapi rata-rata sih di Paskah ya. Kita akan bikin biasanya dulu sih di Pandansari, terus di Gereja Baru, ataupun di Gereja Lama pasti biasanya kita ada acara-acara perayaan lah yang agak berbeda dari ibadah yang biasanya. Dan persiapannya itu biasanya itu udah 3 bulan sebelumnya tuh. Ya, udah mulai persiapan, udah mulai latihan dan lain-lain. Sampai ke H-30, H-20 itu udah intensif banget tuh latihannya. Belum lagi terkadang kalau ada kolaborasinya. Misalkan sama pemuda lah, sama wanita lah dan lain-lain. Itu agak sedikit repot ya persiapannya. Oke, terus kita mau coba ke testimoni selanjutnya nih dari anak PPLS juga nih. Kobe gimana kok? Testimoni kayak apa aja? Oh, ini kayak main Friendster. Iya Friendster. Baru mau jawab itu tadi. Bukan zaman saya. Devina nggak pernah dia main garing. Friendster ya benar-benar. Testimoni. Ya kurang lebih sama sih yang kayak dibilang Kodoli sih, cuman karena kita di tim musik, jadi mungkin ada persiapan tambahan sih. Jadi kadang kalau misalnya minggu ada latihan sama singer atau sama yang lain, WL, nanti kadang kita juga suka ada latihan tambahan khusus untuk musik. Jadi kita mesti nyiapin kayak aransemennya mau gimana, intronya mau yang jreng-jreng gimana gitu. Lebih kayak begitu banget sih. Sibuk banget. Iya, kemudian nanti hari H ya pasti harus datang lebih awal kan untuk gladi resik lah, cek sound segala macam, doa. Iya seru cek sound ya, jangan dulu. Oke, kalau dari komisi yang berbeda nih, kayaknya ada juga nih yang sibuk nih. Coba Bang Febri, tolong testimoninya. Testimoni. Kalau dari kita biasanya ada persiapannya mirip-mirip. Misalnya mau nyanyi ya? Enggak nyanyi. Oh, kirain mirip-mirip Febri mau nyanyi. Pasca. Baca puisi. Ya itulah bikin misalnya kita bikin spanduknya atau nanti dekorasinya siapin sama latihan-latihan kalau ada kolaborasinya kan nanti latihan. Terus kalau ada panitianya ya rapat-rapat gitu aja sih. Ini di mana maksudnya? Di pemuda. Biasanya kalau gabungan biasanya. Kan pemuda diperbantukan gitu. Iya, perbantukan. Oh, sip. Gue pikir di sekolah. Jadi gini, kalau PPLS itu di panggungnya
Nah, pemuda itu yang di belakang panggung, di bawah. Oh, tim Jadi sibuk tukang ya, gulung tim kabel ya? sibuk. Dari pintu depan sampai belakang Iya. panggung. Oh, Itu baru tahu pemuda gua. sama guru sekolah minggu tuh biasanya tuh. Ya, thanks to pemuda tuh karena banyak batu tuh kayak peralatan bangku. Mantap. Benar. Kalau nggak ada timnya juga nggak bisa Benar. nggak bisa lancar juga. Iya, asik. Mantap. Udah. Mel. Oh iya, Langsung BTW tahu. kita kan pernah tuh ya ngerayain Pasca di Gedung Panansari. Masih pada inget gak sih? Iya. Iya. Islato. Iya. Gila lu, Itu di udah Panansari tuh. Berapa Mendara puluh- jiwa belas itu. tahun kita. Apa? Mendara daging, mendara jiwa. Bendara Dari jiwa. daging. Darah jiwa. Kelamaan sih lu di sono jadi lupa. Ya. Iya, mendara daging maksudnya. 15 tahun kita di 15 tahun ya kita di Panansari ya. Oh, lama Iya, banget. 12 tahun dari saya. sembilan berapa ya? 91 lah dari gereja baru. Wah gitu dah. Iya. Jadi ya nggak tahu Tapi deh udah kalian kayak umur Iri berapa sih Panansarinya. kalian? Ngapain lu? Kayak Lu Melati. ngapain dulu sih Melati di Panansari lu ngapain ya dulu ya? Ikutan enggak? Dulu gue ngapain ya? Ya itu, ikut acara Pasca sekolah minggu kan, sama pelayanan juga sih di Gedung Panansari. Di Ngapain Pasca tuh umumnya. paskahan? Ngapain paskahan di Panansari lu? Waktu di gedung ya, di pelayanan gue waktu di gedung ya waktu itu waktu di Pasca itu sempet nari pakai stick drum. Hah? Mungkin teman-teman gue ada yang Pakai stick ke muka lu. Menarik Iya, tuh. kayak sejenis hilang. Coba. Tunggu. Jadi lu nari. Lu nari apa main drum nih pakai stick? Kalau lagu gendang. Pantesan punya pemain drum hilang ya. itu Hilang banyak satu. loh kok. Enggak seriusan nari pakai kayak sejenis stick drum gitu. Nggak tahu sih gue namanya apa. Oh, bukan Tapi gua stick nari drum pakai kali, stick drum. Bukan pokoknya stick stick drum. biasa doang gitu kali. Kayak bendera gitu bukan sih? Bendera-bendera gitu. Iya, pokoknya ada ya gitulah kayak stick Oh. gitulah intinya. Kayak gua dulu pas 12 juga pernah kayak gitu juga, ada yang main bendera-bendera gitu. Iya, Tapi nggak ada benderanya kok. Oh, Ini nggak ada. stick sticknya dia- doang. Bener-bener stick drum ya. Oh iya. nggak ada, Nggak tahu nggak sih, ada. kamu tahu nggak ya? Panjang Bebe, panjang itu aja tapi Be, bukan stick ngalah aja drum. Be, ngalah. Coba tunjukin deh. Nggak ada dong kok, udah lama banget. Itu juga pernah Iya. sempet nari tahu tuh kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Sekarang aja Itu gue ada. udah kuliah kan, udah lulus. Sticknya itu ada kain-kainnya gitu nggak? Enggak kak, jadi pure stick doang. itu kungfu apa nari? Kungfu kali. Musuh ya. Gitu deh. Itu apa? Jadi gue waktu itu pakai kaos warna biru sama ada salibnya warna kuning. Oh, gua nggak inget sih. Maksudnya gua kan juga dulu sempat ngelatih juga tuh ya buat yang bendera-bendera gitu. Cuman gua nggak inget ada cuman Iya. Apa ada kayu benderanya doang. ya? Beda Apa gue gereja yang lupa kali. ada benderanya tau nggak ya? Gimana sih? Nah dulu deh, Beda gereja. siapa namanya? Mel. Hah? Itu yang waktu lu datang di Panansari itu GBI Cimanggis bukan paskahnya. Iya, tapi itu Tolong gereja nih lain. nanti yang dengerin podcast ini tahu tentang itu, tolong nih ceritain lagi. Tolong di komen ya. Ya di komen tolong ya. Lu ikut Yang marching teman-teman band gua kali. Itu banyak, itu rame banget sampai ada dari anak-anak tunas juga. Jadi kan waktu itu gue sekolah minggu. Nah temennya anak-anak tunas. Siapa angkatan lu siapa? Aduh gue udah lupa kak. Angkatan gue Pada kita meragukan siapa? banget sih. Iya lama banget ini bahas beginian dong, bahas cerita Melati Kayak kayak pokoknya saya. itu. Itu Soalnya- beneran ada. Ntar gue konfirmasi sama Tante Joyce ya. Konfirmasi. Pakai P, konfirmasi. Iya, dah. Baik. Oke lanjut ada nggak ya nih yang pelayanan selain gue? Sama, gue juga nari. Cuman kan waktu itu dibagi dua kan. Kayak yang sekolah minggu sama tengah remaja lagi sekolah minggu doang. Gue waktu itu kalau nggak salah masih kelas 3 SD, masih kelas 2 SD ya. Narinya tuh yang diajarin Pasela tuh yang ngajarin kalau nggak salah ya. Pakai Berarti lu dress warna kelas- putih. Itu Kelas pasca. 3. Nari Iya pasca. pasca. Iya, Lagunya apa Di lagu? gedungnya itu ya. iya. Oh Yang kayak lagu- persembahan pujian gitu ya. Gak tahu juga ya. Pokoknya Atau di bisa situ juga- nari aja intinya. Bisa Nari juga emang nari-nari ada, Kak. nari-nari yang kita sambil nyanyi, jemaat nyanyi terus ada yang nari-nari gitu kali ya. Enggak. Oh, bukan. Bukan. Narinya lagu Persembahan pelangi pujian. warna-warni itu nggak salah lagunya. Oh, Coba gua- gimana?
Enggak usah. Aman. Lanjut. Pakai stick gak deh? Enggak lah, itu malu lu guys, stick drum, namu gendang lu, Mas. Pakai stick drum, ntar gue cari. Si Melati masih mencari ini dia apa namanya? Dia masih cari Penegak pembenaran. Iya, biar diakui. Bener, ntar gue cari temen gue pokoknya. Iya, cari. Semangat dah, Kak. Siapa lagi? Angkatan lain. Lagi. Coba angkatan yang lebih atas, coba. Enggak, kalau gue mah nggak pernah tampil, gue mah pasti di belakang layar. Apa lu choir lu juga lu? Ya choir sih, cuman choir doang yang latihannya begitu. Choir juga, iya ya choir ya. Oh iya bener, pakai 7 baju ya, ganti-ganti. Iya. Ya paling gitu doang. Cuman ya yang biasanya paling capek tuh kan kalau zaman yang choir itu pasti dari gladi resiknya tuh udah capek banget. Pasti ada 1 hari khusus tuh seharian. Nah enaknya situ komplit tuh, dapat makan pagi, makan siang, snack, terus bener, ingat banget, pelayanannya juga kan udah dari subuh kan kita kan. Nah itu juga apa sih? Ya lu nggak pusing lah, itu ya perut udah keisi, tinggal tampil gitu. Yang sibuknya kan biasanya karena gue ikut nyokap bokap kan, jadi ya ngeliatin lah dekornya, liatin apa ya biasa susun apa sih kalau kita pasca ya dekor terus apa setting sound system gitu-gitu. Nih itu kan bisa sampai malam tuh. Nah biasanya kumpul sama anak-anak di malam itu gitu. Serunya cuma di situ doang sih gue demennya. Sibuk-sibuknya. Iya benar. Sampai nggak tidur kadang, atau tidur cuma sejam 2 jam. Kalau kan kita nginep selalu kan. Gitu. Jadi ya serunya. Ya, jadi Pandansari itu adalah gedung apa ya, bilang serbaguna ya. Gedung serbaguna yang ada di Ibu Buru Wiladatika gitu teman-teman. Jadi kita dulu karena gereja kita apa istilahnya penuh, jemaatnya penuh, jadi kita kalau ngadain acara gabungan, ibadah gabungan di sana gitu, muat sekali banyak, 1 kali ibadah sekali banyak. Di situ terus tuh serunya ada ininya juga, deket-deket situ ada tempat apa buat hotelnya ya, bukan hotel apa bilangnya ya. Yang kayak penginapan kecil aja lah. Penginapan. Jadi biasanya yang pelayanan yang dekor pada nginep situ ya, inget nggak sih? Iya. Tahu deh yang nari-nari pada pernah nggak ke kamar itu? Jadi semua ditumplok di situ, iya, kan, guys. Ganti baju kayaknya deh harus situ. Biasa di belakang. Di belakang. Ya di belakang juga ada kamar juga kan, banyak ya. Di belakang panggung ya. Belakang panggung terus turun gitu ya, turun ke tangga ya. Tangga iya karena panggungnya tinggi banget tuh. Iya nih. Jadi... Iya. Biasanya yang sound system, yang ngedekor-dekor, yang main musik, nah itu biasanya tidur tuh di samping gedung itu tuh ada kayak kamar kecil. Terus kadang suka dimarahin. Kenapa? Ya, kamarnya cuma muat 2 orang, tapi yang tidur bisa 10 orang di kamar itu. Iya benar. Ya kan? Bawa kasur tambahan, bawa tikar ya dari gereja dulu. Iya. Nah ampun, itu ini banget ya, zaman dulu banget tuh. Kalian apa namanya, nostalgia. Tadi gue mau ngomong apa ya, jadi lupa. Oh enggak, biasanya ini juga kan, biasanya kita kan yang pelayan itu kan suka apa ya, suka sampai malam tuh latihan apa buat kita kalau yang terakhir tuh gladi resik kan itu suka sampai malam. Terus terkadang yang bagian dekor suka dimarahin, lagi kebaktian dia malah tidur mereka karena pada begadang ya biasanya. Iya itu dia. Karena kan dekor sama alat musik harus dekor dulu baru alat musik apa sound system bisa masuk. Nah itu sebenarnya berkesan banget sih itu yang kayak gitu-gitu. Dulu juga gue karena masih kecil ya. Nah ini gue masuk ke poin itu ya, tentang pengalaman Paskah paling berkesan ya. Nanti lu orang gantian lah cerita juga. Gue juga kalau dari gue dulu yang paling berkesan itu, yang gue paling inget dulu gue masih kecil sih, mungkin umur 9 atau 8 gitu kayaknya dulu gue inget dulu tuh kita selalu setiap Paskah pasti aja ada drama, ya nggak sih?
Iya. Dramanya juga latihannya tuh sampai malam. Nah terus dulu gue inget si ibu gembala kita tuh selalu dia yang nyiapin makanan. Ya rekaman buat back soundnya, suara ayam lah, suara apa, inget nggak sih lu? Ada pokoknya ntar ada suara back soundnya gitu kan. Nah dulu tuh yang gue inget, yang gue paling inget bikin rekaman itu sampai, maksudnya untuk nyiapin suara back soundnya aja itu sampai kita ke salah satu studio rekaman lah. Dulu yang bantuin kita tuh si Om Jimmy Sulaiman tuh. Yaski ya? Ya, Yaski. Nah itu gue inget tuh, jadi ikut sama si Mama pergi ke Jakarta. Gue nggak tahu daerahnya mana dulu. Bonjeruk. Ya itu malam-malam sampai di situ bikin masuk studio rekaman, bikin back sound. Ya itu si Doli itu. Iya, Doli benar. Doli juga ya? Jadi itu tuh kita bikin drama musikal kolosal tentang iya benar, ada musik-musiknya dari kematian dari kematian dari Yesus disalib kan, dari Yesus pokoknya gitu sebelum disalib. Terus sampai Yesus bangkit, sampai propertinya aja udah susah banget. Terus ya itu rekamannya, jadi zaman dulu kan kita rekamannya masih bener-bener ke studio rekaman kan. Kita masih kecil banget itu SD ya. Iya masih. Iya. Lama banget. Belum ada ini belum ada lahir kali tuh. Yang CD itu SD tahun berapa ya? 98. Jangan disebutin tahunnya, ntar bisa dihitung, ntar ketahuan umurnya. Tahun 98 kok. Lu lahir kapan? Tahun berapa tuh? Siapa? Lu? Gue tahun 2000. Oh iya ya, belum ya? Belum. Buset. Udah belum lahir itu. Emak bapaknya juga baru membina rumah tangga kali. Iya, nah itu kalau itu sih tadi perayaan Paskah yang paling berkesan ya buat gua, karena itu yang paling gua inget. Nah kalau lu orang gimana, ada lagi gak yang lain dari lu misalnya, apa yang lu paling lu inget dari yang pernah kita rayain dulu? Paskah ya? Ya Paskah ya yang gue inget banget itu ya kan, karena kan yang lainnya gue udah cuma berseliweran. Putus-putus nggak gue? Enggak. Aman. Enggak ya. Jadi gue kan kebanyakan nih pas udah mulai gede gitu, udah remaja pemuda gitu, udah mulai gue yang bantu-bantu untuk di balik layarnya lah gitu. Jadi misalnya itu tadi Bia bilang datang malam-malam, dateng nungguin orang sound system pasang-pasang. Terus bantuin dekor tuh maksudnya ngangkatin ininya ya, aksesorisnya ya, bukan bantuin gue yang ngedekor desainnya, enggak, cuman gue bantuin aja gitu sama yang lain-lain, yang cowok-cowok mah naik sampai pakai steger. Beresin kursi enggak? Iya, kita juga ya paling nggak gitu, beresin kursi juga. Terus tapi yang paling berkesan banget ya memang waktu gue kecil itu yang kita tadi omongin, yang drama kolosal itu. Walaupun gue cuma di situ berperan sebagai lu juga kayaknya di siut ya, yang kita cuma teriak-teriak salibkan dia gitu. Iya, karena itu orang banyak kan. Gue itu juga cabutan itu, jadi pemeran cabutan. Supaya rame. Supaya rame kan ceritanya, orang-orang lagi pada ini kan, pada protes gitu kan, suruh Yesus disalibkan, jadi butuh orang banyak. Nah, ya udah itu karena gue kan dari situ gue jadi kenal sama kakak-kakak senior kita yang pemuda gitu, karena dulu gue berarti kan SD, gue SD dan gue kenal sama kakak-kakak mungkin kayak tantenya Devina, gue kenalnya dari situ gitu, dari yang terus gue karena semua orang gede semua gitu, kita anak-anak kecil ya, kita ya mungkin itu kali yang berkesannya, jadi kayaknya jadi ikut kita dilibatkan lah gitu. Jadi walaupun masih anak sekolah minggu, kita masih tetap ya sebenarnya sama lah ya, Devina Melati juga dulu karena nari-nari juga, mau nggak mau ketemu kita juga ya, maksudnya ketemu orang-orang yang ngatur-ngatur ya? Itu kan dulu kan zaman dulu ya. Sebenarnya seru ya kalau bisa ngulang kayak gitu lagi ya. Iya, kayak gitu. Kalau lu Mos, lu waktu sekolah minggu gimana, Mos?
Apa tuh persiapannya? Ya nggak usah persiapan, kalau nggak lu biasanya ngapain punya- aja di sekolah minggu. Oh, biasanya kalau di sekolah minggu kita tuh ya apa ya, di gereja itu kan kita dari awal banget sih emang yang paling seru sih emang sesi dekor tuh ya. Kita itu terus ya prepare buat apa namanya latihan. Itu apa namanya WL singernya itu kita apa namanya latihan bareng-bareng sama pemain musik itu apa namanya ngebawainnya itu pokoknya bikin supaya anak-anak tuh suka cita banget. Nah itu tuh tantangannya di situ. Sukacita. Oh iya. Bersukacita. Soalnya beda jujur apa namanya cara penyampaian WL di ibadah biasa, pemain musik di ibadah biasa sama di sekolah minggu itu enggak seperti yang dibayangkan. Mungkin dilihatnya bisa aja gitu. Sebenarnya sih enggak, beda juga. Ya gue juga kadang ngeliat gitu ya WL sekolah minggu udah semangat gerak-gerak, anaknya mendiam. Iya makanya jadi kita tuh apa namanya justru kita itu WL sama singernya itu yang ikut atmosfer anak-anaknya itu. Mereka semangat, kita jadi mau nggak mau jadi ikut semangat juga situ. Nah makanya kadang habis sudah selesai capeknya bener-bener deh. Dulu lu waktu sekolah minggu ada kayak drama-drama gitu nggak sih Mos? Kalau di sekolah minggu drama Paskah gitu? Kalau drama pasti selalu ada itu, tiap apa namanya acara pasti ada drama atau enggak. Kalau nggak drama paling banyak kesaksian pujian. Kesaksian pujiannya ya paling gampang soalnya itu. Drama apaan tuh kata Devina no? Dramanya Lupa gue kalau ada drama. Hah? Lupa gue kalau ada drama. Drama ada sih kalau sekolah minggu tuh kan. Itu kan apa namanya dikumpulin tuh anak-anak dari yang mungkin 2 orang dari yang kelas kecil, dari kelas balita, 2 orang dari kelas apa namanya kelas 1, kelas Daniel atau kelas apa gitu kan. Itu dikumpulin perwakilan masing-masing, habis itu kita ikutin ke drama. Jadinya apa namanya ya perwakilan dari tiap kelas lah itu masukin jadi di apa namanya dibuatin drama gitu. Iya, Nah itu ngikutin temanya itu. Kalau sekolah minggu ada itu lagi gak ada misalnya kayak aktivitas buat anak sekolah minggunya di ininya di Paskahnya? Iya. Oh di Paskahnya itu aktivitasnya ini sih ya paling apa sih biasanya pokoknya, suka ada yang diumpet-umpetin itu apa tuh ya? Tuh yang mancing dia mancing. Ya, Devin. Gue juga udah nunggu nih. Ya, kenapa Mas? Gimana yang diumpet-umpetin tuh? Iya. Ya kadang sebelum mulai itu kadang udah disiapin gitu kan, di dekor di apa namanya di tempat itu di dalam gereja itu di dekorannya itu ada beberapa poin-poin apa namanya clue kecil gitu udah disiapin di situ. Itu sesuai banget sama tema permantuannya itu. Ntar tanyain tuh. Emang cari apaan Mas? Nyari apa emang? Pokoknya itulah ya. Tapi di sekolah minggu masih ada nggak sih kayak dikasih piagam yang kalau kita rajin ke gereja gitu? Soalnya kan dulu pas sekolah minggu, pas zaman gue ada tuh tiap Paskah dikasih gitu. Itu ada ya? Kayaknya ada ya. Itu pasti ada. Zaman gue juga masih ada. Zaman gue kok nggak ada ya? Gue kesian kita nggak pernah dapet piagam. Wajib ditanyakan. Nggak rajin, Minut. Apa? Tandanya lu nggak rajin. Iya, gue nggak rajin dulu sekolah minggu, gue nonton Doraemon malah. Pep, kalau lu Pep, lu dulu masuk gereja kita kapan sih Pep? Gua kelas 4. Udah ngapain aja tuh? Udah ngapain aja? Udah ngapain aja? Lu maksudnya lu ngalamin apa? Ketahuan ya, udah ngapain aja. Kalau dari kelas 4 sih acara-acara gitu sih, kayak ibadah, games, kayak yang tadi Amos bilang, terus nanti dapat penghargaan tuh yang nanti ada yang paling taat, yang paling setia gitu-gitu. Setia. Lu dapat apa Pep? Setia datang gitu. Lu setia nggak Pep? Sekali doang sih, habis itu kayaknya nggak ada lagi. Yang setia siapa nih, anaknya apa gurunya? Pep, lu setia gak Pep? Pertanyaannya udah beda ini. Iya, lu setia nggak? Oh itu anak-anaknya. Itu anak-anaknya rajin datang tiap minggu tuh dihitung, jadi ada absennya. Setia itu jadi kehadiran. Oh, setia itu jadi kehadiran. Iya, kehadiran. Kan temanya kayak tema yang kamu lain. Ya. Kalau di gereja yang sebelumnya, gue
kalau pasca tuh selalu kayak keluar kayak ke puncak gitu, nanti main games, ibadah gitu-gitu. Game apa? Game siapaan, Bang? Paskahan ke puncak. Nyari gitu. Dari apaan, Bang? Ada pokoknya sesuatu yang bundar, nah itu tuh. Enak kalau diceplok. Enak kalau. Saya juga Tapi jalan-jalan kalau paskahan ke puncak, gua denger ada Biar gitu. mau ini memaknai Iya. kan itu sih. memaknai. Kayak Iya, Kayak seolah-olah gathering Bukit gitu lah. Golgota ya. Bukit Golgota. Saya juga pernah kan ya jalan-jalan ya ke pas-pasca Lupa gua. ke Indagro mana tuh? Indagro, gua pikir kemana lu oh deh? iya, Oh iya bener, Iya, nyebrang pernah. bareng-bareng. Iya benar. pernah Di ke Indagro pernah, di tanah. Sterling pernah. Kemana? Itu di mana? Sterling tuh depan gereja. Sterling. Oh. Nggak tahu gue. Yang mana apaan? Depan Sanyo, tahu, Kak. guys. Depan Sanyo. Depan Panasonic. Glaxo ya sekarang namanya ya, Oh Glaxo. itu. Ih, gue nggak tahu lo namanya itu. Lu tua banget. Iya. Jadi Iya itu Gua nggak tahu, zaman sumpah, Kak. zaman gue SD itu Gua selalu. Oh, berarti bukan zaman saya. Saya gue belum lahir kayaknya deh. Bukan Ini zaman yang, saya. ini yang dengerin juga kagak tahu ini di mana. ya itu di Iya, depan iya. Kalian beneran Panasonic. nggak tahu Sterling di mana? Kalau gue sebut Depan. Sterling nggak ada yang tahu. Enggak Iya, ada. depan Nggak ada. Panasonic. Ya ampun ya itu Lo- depan gereja itu yang dulu ada iklannya Paramek. Itu di situ dulu kan sekarang udah Agak inget dipagerin. ya. Iklan Paramek yang mana? Panadol. Makin bingung Kak. Ini yang dengerin udah nih, yang dengerin pusing nih. Itu tapi dulu nggak dipagerin. Jadi siapapun bisa ke sana, sekarang dipagerin. Terus emang udah Iya, nggak jadi kita dulu kadang sekolah minggu itu outdoor, guys, boleh outdoor, tergantung gurunya. Nah, kita di situ nyebrang ke situ. Apalagi kalau ada acara-acara gede kayak gini, hari-hari besar untuk gabungan, misalnya gabungan kelas gede, misalnya kelas 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, itu kita nyari nyebrang bulat-bulat tuh. di situ tuh, nyari bulat-bulat. Iya. Lu apaan, Kak? Ya itulah. Jadi dulu tuh ya itu masa kecil kita sih gitu ya. Waktu terus sampai pernah kita di itu juga ya di Indagro ya. Di kebun, Iya, di Indagro. kebun coklat, pohon coklat tuh. Oh iya, kebun coklat. Benar-benar. Masih ada gitu. nggak tuh kebun coklat tuh? Udah. Be, kalau lu apa lu Be? Lu ada nggak perayaan Paskah yang paling lo inget lah, yang paling lo inget sampai sekarang? Yang membekas Apa ya, banget. Kalau pelayanan ya, mungkin dulu yang gue ingat dulu pada saat sekolah minggu, ini sih nggak tahu sih ya, pelayanannya jadi suruh kayak nyanyi gitu kan depan panggung kan. Wow, Terus- Ovi nyanyi. Nggak rame-rame gitu, sekelas gitu kan. Rame-rame. Rame gitu kan. Gue pikir Kayak salah. pujian gitu. Gue juga nggak inget itu apaan, lagu apa. Tapi mesti bawa itu daun-daun pandan gitu kan, daun apa sih kayak buat catering gitu. Oh, Bukan, pandan mah buat bikin apa? Iya iya, sorry. Daun palem gitu kan. Kemudian kan Palem. pas mau dipanggil ke depan dibagi satu-satu, tapi entah kenapa gue nggak dikasih. Jadi gue di depan panggung tuh kayak cuman yang lain pada ngibar-ngibarin daun pandan, gue kagak ngapa-ngapain tuh, pelangap-pelangap gitu. Palem. Kayaknya aneh aja. Pandan. Daun palem gitu. Mau bikin nasi uduk. Mau masak. Terus pernah juga nih, Iya sih, kalau gue inget setiap kali ke ini kejadian nyata nih. Jadi setiap kali di sorry ada kereta. Belum lagi aja. Jadi sorry. Jadi ini ada lagi nih. Jadi setiap kali Panansari ya. Jadi ada kali 2, 3 kali, 4 kali setiap kali Panansari. Jadi biasa Natal, Paskah gitu. Itu jam tangan gue pasti hilang. Ini misterius banget. Serem banget. Enggak, itu kan Lu karena dulu ngapain? zaman sekolah minggu kan kan kegiatannya di outdoor kan. Kadang kan kalau misalnya yang umum kan di dalam gedung, kadang yang sekolah minggu itu kan mencari sesuatu di mana Itu gitu yang kan. itu. Hutan gitu kan. Nah, jadi setiap kali ada acara di luar tuh jam tangan hilang, dan itu 2, 3 kali, 4 kali hilang. Jadi bingung. Wah, ini Hilang kemana? ini kisah misterius apa? banget ya. Enggak, itu Enggak, mah emang lalai aja mungkin Oh. lepas. Horor lu, sumpah horor ini. Iya. Wah, bukan. Itu cuma karena ya, Lewat namanya kereta lagi. anak sekolah minggu kali ya, jadi mungkin Ada yang ngincer kayaknya. Wah. Ada yang ngincer. Sekolah minggu outdoor nih. Ayo kita ambil. Kita tolong. Waduh, Cina nih katanya.
Kita colok aja di sana gitu. Enggak, itu sih karena mungkin lalai aja sih namanya bocah. Ya begitu di luar ya panas Ya, gitu kali ya terus panas, lari gerah ya. Iya bener. Nah, Terus itu diomelin sih. nggak, Be? Udah deh, kamu harus ikut Paskahan lagi. Hilang mulu. Enggak sih, biasa. Sekarang lu punya jam tangan nggak? Nggak? Ada. Jangan-jangan udah sampai saking sering hilangnya sampai kapok. Gue nggak mau beli jam tangan lagi. Nggak mau ke sana lagi. Nggak mau. Saya nggak mau ke Pandansari lagi takut jam saya hilang. Takut jam tangan saya hilang. Oke, nih. Jadi tadi kan kita ngebahas soal masa kecil. Nah, terus kalian pada punya kebiasaan apa nggak sih? Terutama sama keluarga nih, kalau yang Paskah gitu, mungkin ada yang harus makan kah atau ngapain kah? Ada nggak? Siapa tuh yang bisa makan-makan Mungkin tuh? dari mana dulu ya? Yuda dulu kali ya, kalau di Jerman gimana gitu? Wah, kalau gue sih ya karena gue nggak ada keluarga, gue nggak ada yang di sini ya. Cuman Kalian mau keluarganya lain? Iya benar. Biasanya kadang suka ada tuh orang gereja dulu nih ya, tapi sebelum pandemi ya. Kalau sekarang sih udah susah ya. Cuman kalau dulu di gereja tuh suka ada orang yang suka ngajak-ngajakin orang makan gitu aja sih. Jadi biasanya mirip-mirip sih kayak di Indo. Jadi selesai kebaktian, terus biasanya ntar ada yang beberapa yang nyamperin, ayo lu mau nggak ikut makan di rumah gua. Dia ngajakin beberapa orang terus makan bareng. Cuman ya gitu ya, makanannya makan Jerman gitu ya, biasa aja gitu, roti. Pokoknya ya tergantung sih, kalau dia masak nasi ya alhamdulillah. Kalau enggak ya makannya ya. Berarti diundang makan ke rumah teman atau ke restoran? Iya, dimakan di enggak rumah makan sendiri diundang makan rumah sendiri. Oh. Kalau mereka jarang sih makan restoran di sini, mahal juga. Terus biasanya mereka juga nyiapin tapi bukan yang bulat-bulat itu. Bukan yang keluar dari ayam. Tapi biasanya mereka coklat-coklat gitu, ngerti nggak? Coklat dibungkusin dibungkus plastik gitu, terus diumpet-umpetin gitu. Jadi walaupun kita udah gede-gede, lucunya mungkin itu karena udah tradisi mereka juga di sini ya. Jadi di rumah mereka tuh kalau misalnya mereka punya taman kecil, ya mereka umpet-umpetin aja, kalau nggak di pojok-pojok rumahan gitu. Jadi kadang kita mau diundang makan Paskah, begitu nyampe kita lihat di pojokan ada bungkusan coklat. Jadi bukan. Itu boleh diambil ya? Iya boleh diambil, kayak gitu-gitu. Tapi coklat gitu ya? Iya coklat. Buru meleleh dong. Enggak kan dia di sini juga panas, juga nggak panas-panas. Makan di dalam rumah juga nggak terlalu ini. Iya sih, tapi ada juga waktu itu kita ada coklat yang udah meleleh juga. Cuman ya kayak gitu. Jadi ada aktivitasnya, ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Terus ya. Kayak mirip lah di Indo juga gitu kan kalau menurut gue ya. Ya nggak sih, pasti ada aja yang Apaan? makan-makan sama keluarga, ya nggak sih? Apalagi kalau habis kita dari mah Pandansari. Kalau habis dari Pandansari Capek pulang. Tidur kita mah. tidur. Oh enggak, kita biasanya dulu kalau dari Pandansari biasanya suka ada makanan konsumsi sisa tuh, itu yang dibagi-bagi tuh. Lah iya, Habis itu mah pulang ke rumah. Iya, tidur Habis itu sampai pulang. besok pagi baru bangun. Iya, ngantuk. Saking capeknya. Mata di hari Paskah. Iya benar. Udah mana pulangnya siang, panas. Iya, udah capek juga, udah ngantuk ya. Iya, bahkan kita kadang tidur lagi loh di kamar itu. Nah ini kan cuman kalau ini dari kita yang ini nih, dari yang pelayanan. Kalau yang nggak pelayanan gimana, biasanya ngapain aja? Lu ngapain, Be, kalau lu, Be? Kalau gua karena kemarin biasa pelayanan sih, jadi paling pulang aja sih. Tapi mungkin kalau misalnya mau makan dari restoran buat makan ya paling makan gitu aja. Nggak ada yang spesifik harus bagaimana. Nggak kayak Natal ya? Natal juga biasa aja ya. Ya sebenarnya mirip-mirip aja ya. Cinca ya pasti beda. Kalau Cinca beda. Iya. Iya itu sih, karena kan pelayanan juga, bokap juga pelayanan. Udah capek juga lah ya. Udah capek juga. Iya. Mungkin tuh yang lain yang iya nih, kayak melatih gitu. Kalau gue nggak ada sih ya perayaan khusus kalau Paskah ya. Sama keluarga Kalau lu dari keluarga, jadi kayak udah
Pulang Pandansari, pulang aja ke rumah gitu. Gereja kita juga sama. Iya, pulang ke rumah. Lu bukannya ke itu, ke Cibubur Junction ya? Ngapain Kak, kan naik bis, nggak bisa mampir-mampir. Oh iya, naik kan? bis. Oh iya benar, ada bis kan kita harus Dimaas ya nyewa bis dulu. kan. Astaga, Utama. bener. Iya. Itu kali Devina tuh yang keluarganya gede no. Oh iya. Kalau gue abis dari situ biasanya gue ngerengek ke papa gue mau ke Cibubur Junction sih, mau main sama makan. Kalau enggak gue nangis. Dulu kan masih bocah. Iya. Kalau Orang enggak ke tinggal jalan doang deket itu. Kalau gua sibuk nyari jam tangan. Iya. Terus nanyain ke satpam nggak, Pak? Bapak lihat nggak jam tangan saya? Enggak. Orang mah pasca nyari itu ya. Nyari apa Kak? Nyari. Oh iya benar. Nyari jam tangan dia. Aduh. Mungkin disebabkan karena itu ya, jadi kita nggak pernah di Pandansari lagi kali ya. Gara-gara jam tangan hilang mulai. OB request. Nggak kayak bapaknya ngelapor. Iya, bapaknya ngelapor. Anak saya ini tangannya hilang terus. Tolong ini bukan cuma sekali nih, udah 3 kali, 4 kali. Oh iya. Rugi saya beliin jam tangan ini. Aduh. Mantap. Lanjut. Selanjutnya aja ya. Nih, BTW kan istilah Paskah. Kalau di bahasa Inggris sendiri ada 2 macam nih. Yang satu ada Easter, yang satu ada Passover. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih bedanya tuh apa dan kenapa gitu? Iya tuh ya. Iya, soalnya kan kita biasanya Happy Easter gitu ya. Iya, terus gitu gue kan. sering baca Happy Passover. Ya udah gue ikut-ikutan, tapi nggak tahu artinya apa. Iya. Ada juga Easter. Happy Passover, ada Happy Easter juga sih sebenarnya. Iya. Oh jadi ya yang gue tahu kan kalau Passover itu kan artinya kan kayak melewati, Iya. udah melewati masa itulah gitu, seolah-olah gitu. Betul. Udah lu pass gitu kan. Passing something ya. Iya, nah yang gua memang tahu bahwa Passover itu kan artinya ketika cerita tentang waktu bangsa Israel itu bebas dari perbudakan Mesir gitu. Jadi dia artinya, jadi memang dari Perjanjian Lama sendiri udah ada tuh Paskah, bukan hanya Paskah di Perjanjian Baru kan, yang Tuhan Yesus bangkit gitu. Nah, kalau Paskah yang di Perjanjian Lama itu kan pembebasan bangsa Israel gitu loh dari Mesir. Intinya sama dengan pembebasan kita dari dosa, udah ditebus sama Tuhan Yesus bangkit gitu. Nah, tapi itu kan Passover kelihatan tuh dari katanya ya. Nah, dari katanya kalau diterjemahin ketahuan gitu. Nah, kalau Easter itu yang gue nggak ngerti itu dari mana. Pernah tahu, cuman udah lupa banget, udah lama soalnya. Nah, kalau yang gue pernah tahu Easter itu kayak tadi di awal kan lu bilang tuh itu kan berasal dari penyembahan dewa. Apa tuh tadi lu bilang di awal? Ambang itu Febri apa Pep? Oh, kalau Easter itu gue baca-baca itu tuh katanya dari tradisi. Jadi dulu ada dewa kan, kalau zaman dulu kan kayaknya banyak tuh ya. Gue juga lupa namanya. Jadi salah satu dewa ini Dewa Bujana. Dewa 19. Dewa 19. Nah, jadi dewa ini pokoknya mati, terus setelah 40 hari itu dia bangkit lagi. Nah, dirayain deh hari kebangkitan. Lama ya 40 hari, kalau Yesus 3 hari aja. Lama juga. Kalau Yesus 4 hari aja 3 hari aja bangkit benar-benar. Ya, jadi nama dewa ya? Ya, jadi kalau nggak salah gue lupa sih sebenarnya nama dewanya apa, tapi intinya kata Easter ini adalah turunan dari kata dewa itu sebetulnya. Jadi berubah lama-lama jadi Happy Easter kayak gitu. Nah, by the way, tadi kan lo bilang Passover nih, kalau lo lihat di Bilangan 9 ayat 2 itu dibilang juga tuh orang Israel harus merayakan Paskah. Nah, cuman Paskah yang di sini adalah maksudnya yang tadi lu bilang, Paskah yang keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi bukan
Bahkan setahu gue bangsa Israel orang Yahudi sampai sekarang mereka tetap ada perayaan Paskah, cuman perayaan Paskah yang mereka rayain itu ya karena kan orang Yahudi juga nggak percaya Yesus ya, jadi yang mereka rayakan itu sebenarnya Paskah tentang hari pembebasan perbudakan mereka dari bangsa Mesir itu. Jadi ya informasinya. Harusnya Happy Passover dong ya kalau mau di Happy Passover ya. Atau kalau gue lebih suka istilahnya Happy Resurrection atau soas. Selamat Paskah aja biar Indonesia. Iya. benar boleh. Atau selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Iya. Itu Indonesia banget tuh, di Indonesia formal. Iya. Rohani banget lagi. Oke. Udah. Nah, lanjut ya guys. Nah, kira-kira nih kalau kita udah paham nih arti Paskah sesungguhnya ya. By the way, sebenarnya Paskah memperingati orang Israel itu memperingati bagaimana anak-anak sulung orang Israel dilewati kematian sama Tuhan, tapi diganti dengan darahnya domba yang dioleskan di pintu-pintu rumahnya, gitu ya. Nah, kira-kira nih secara buat kalian pribadi nih, arti Paskah apa sih? Boleh dong cerita dong. Amos dulu deh, Mas. Kalau dari gua ya, arti Paskah menurut gua itu buat gua ini adalah suatu saat momen dimana balik lagi, kita nginget lagi semua kejadian-kejadian lampau yang yang Tuhan sudah lakukan ke kita saat ini. Ya untuk saat-saat ini lagi kita mesti ingat lagi nih, kita tuh alasannya kita hidup tuh apa gitu kan, tujuannya hidup kita tuh apa gitu kan. Tuhan tuh udah rela mengorbankan dirinya buat menebus kita semua gitu, tapi kalau misalkan keseharian kita masih masih leha-leha, masih kadang suka melenceng, itu saat-saat ini pun juga saat-saat Paskah itu pun kadang menjadi sebuah peringatan buat gua sendiri itu. Mantap. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke. Yumos. Siapa lagi nih? Melati nih. Mel, gimana Mel? Kalau dari gue pribadi ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu menandakan atau lu kemenangan. Keluarga juga. Putus. Iya, kalau nggak dari pribadi dari keluarga juga nggak apa-apa. Udah mulai ya? Iya. Jadi kalau dari gue ya kok tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau bisa dibilang juga kan ini adalah kemenangan Tuhan atas maut ya. Jadi di sini menyadarkan saya kembali bahwa kita tuh punya Tuhan yang benar-benar tidak pernah berdusta dan benar-benar Dia menggenapi janjinya. Jadi sebagai orang percaya kita juga harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang udah menang atas maut. Dan kita pun mendapat kemenangan asalkan kita percaya sama Tuhan. Itu sih dari gua kok. Lo kok cuman jadi kayak arah curhat sih, tidak pernah berdusta dan menepati janjinya, kayak pernah didustai ya. Kayaknya pernah didustai nih, jadi kayak curhat ngomongnya. Iya ya, kayak sedih banget gue ya. Pakai saya lagi ngomong. Pernah. Iya. Iya pakai saya. Soalnya ke Kodoli tuh beda. Gitu ya. Maaf ya. Elder. Gak tau kalau Kodoli tuh pakai saya terus ya kok. Saya apa sayang? Saya ya jangan. Kalau sayang mah kayak ngono. Oh, yang mana? Kasih Tomel. Jangan dong. Nanti akan terbuka kok. Ya. Next, gimana nih buat Kabia? Gimana Kabia? Kalau gue sih makna Paskah itu intinya nggak akan ada artinya ya orang kita jadi orang Kristen kalau Tuhan Yesus tuh nggak bangkit sih. Dia boleh lahir, dia boleh mati, tapi kalau dia nggak hidup buat apa gitu? Ngapain kita percaya Tuhan yang mati istilahnya kan gitu kan? Tapi karena dia bangkit,
ya itulah arti Paskah yang sesungguhnya gitu. Karena dari dia bangkit itu dia melakukan hal-hal yang kayak dia naik ke surga, nyiapin tempat buat kita, dia kirim Roh Kudus, kayak gitu-gitu sih. Intinya ya nggak ada artinya kalau Tuhan Yesus nggak bangkit gitu. Dalam Gitu nih Ibu Ketua PW, dalam nih. Bener. Serius banget ya jawabannya ya. Iya. Oke, buat Devina nih gimana deh? Gue bagian mengaminkan aja deh kok. Biar aman ya, Jawabannya amin. udah diambil semua. Hitam gitu ya? Iya, tadi gue udah mau jawab kayak kamu latih, cuma udah diambil kan. Masa gue mau ngulang lagi. Kita emang sehati ya, Dek. Iya, jadi gue mengaminkan aja nih. Amin Jadi biar emang kita aman harus ya. Iya. emang harus mengaminkan ini ya, harus mengaminkan segala sesuatu ya, Ci. Iya, benar. Ya kalau buat gue pribadi juga sih ya, banyak orang Kristen terutama di Indonesia yang tidak menganggap Jumat Agung dan Paskah ini sebagai satu perayaan yang penting ya. Kita tahu sendirilah kalau namanya Natalan tuh kayaknya gereja-gereja pada penuh, rame, sedangkan pas lagi Paskah atau Jumat Agung kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Padahal justru Jumat Agung dan Paskah ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu benar-benar Allah yang layak disembah gitu ya. Nah guys, dari tadi nih kita udah ngobrolin nih pengalaman dan beberapa fakta-fakta mengenai Paskah. Tapi balik lagi, kita nggak boleh lupa ya, Tuhan Yesus sudah wafat dan bangkit untuk kita semua. Bagiannya Tuhan udah lewat, sekarang bagian kita yang masih hidup, kita mesti hidup sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Dan gue mau bacain ayat nih buat kita semua. Ayatnya diambil dari Roma 6 ayat 8-11. Begini bunyinya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. So, kita mesti tinggalin cara hidup kita yang lama ya guys. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena kita semua udah dibebaskan sama Tuhan dari semua ikatan dosa yang membelenggu kita. Dan karena Tuhan Yesus aja udah bangkit dan mengalahkan kematian, maka kita yakin bahwa selalu ada harapan buat hari esok. Yang ada lagu nih katanya, sebab Dia hidup, Asik. ada hari esok. Ayo melatih nari. Sebab Dia hidup. Pakai topiknya Amin. Instagram. Gak ada sticknya, gak ada sticknya. Nggak ada stick. Mantap, Amin, ya. sebab Dia hidup. Oke guys, happy Passover buat kita semua. Biarlah ini bukan hanya perayaan-perayaan yang biasa, tetapi benar-benar kita dapat memaknainya dalam kehidupan kita, supaya hidup kita terus menjadi berkat bagi orang banyak. Thank you ya, God bless buat kita semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman, buat tim yang udah kerja keras selama ini, ya, yang udah benar-benar membagikan berkat melalui podcast juga buat anak-anak muda, buat tim PPLS, ada guru-guru sekolah minggu juga, bahkan mungkin ada teman-teman kita juga yang belum pelayanan yang udah ikut nimbrung dan membagikan berkat. Ya, teman-teman doain ya supaya podcast kita ini dapat jalan terus, kita dapat tema-tema baru dan juga makin bisa menjadi garam dan terang. Sesuai dengan slogannya. Apa tuh slogannya? Ayo rame-rame. Ya. 2, 3. Share the light. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. God bless. Bye. Paskah. Paskah.